Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi sama saya Tama dari TM Hobby Project. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video sebelumnya tentang terakhir tuh saya buat konten tentang SFM sasis. Nah, itu kan ada yang belum selesai partnya, dan di video kali ini kita akan bahas part terakhir tersebut. Sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. Check it out. Jadi di video sebelumnya yang saya taruh linknya di atas ini ya, itu videonya tentang pembuatan atau building ya, perakitan SFM sasis damper style. Cuma di video itu kan ada part yang belum saya rakit, yaitu akar. Mungkin karena memang waktu itu belum lengkap, dan memang ini agak lama saya baru buat konten lagi karena memang sedang ada urusan yang lumayan ribet dan akhirnya baru bisa bikin konten lagi sekarang. Nah, untuk kali ini saya akan membahas pembuatan ini bagian belakangnya atau akar belakang untuk damper style SFM. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu part apa aja yang ada di akar belakang itu, nanti akan saya jelaskan di video itu. Jadi buat yang baru main Tamiya atau main Mini 4WD biar lebih paham. Nah, buat teman-teman yang punya settingan atau cara-cara tips-tips yang lain yang ingin berbagi, boleh ya tulis nanti di kolom komentar. Oke, sekarang kita akan mulai dari part apa saja yang akan dipakai untuk merakit akar atau stay set untuk akar belakang ya, untuk roller di bagian belakang sasis SFM. Oke, langsung aja kita mulai. Apa aja partnya? Check it out. Nah, ini dia Tamiya yang akan kita lanjutkan proses perakitannya. Jadi di video sebelumnya ini saya rakit dan saya pakaikan akar dari sasis Super 2 ini ya. Jadi minjem akar Super 2 kemarin untuk tes run juga di trek 2 jalur. Untuk video lengkapnya bisa ditonton di pojok kanan atas, ini linknya. Nah, sekarang kita akan mulai. Part apa aja yang dibutuhkan untuk membuat akar atau settingan stay akar belakang ya. Part-part yang dipakai untuk merakit akar belakang diantaranya ini dia. Ini saya pakai replika ya. Jadi aksesorisnya memang lebih banyak saya pakai replika karena harganya lebih murah. Yang pertama ini akar belakang karbon. Ini dari Project D atau Precision ya, saya lupa ini. Dan ini stay-nya saya pakai 2 mili stick lurus. Cuma ini yang replika juga. Lalu brake stay-nya ini brake stay karbon lagi. Dan buat underguard saya pakai Super X. Nah, ini produknya ini murah, saya dapat dari daerah Jawa Timur kalau nggak salah. Cuma nanti tokonya mungkin saya sematkan nih di sini. Lalu berikutnya yang kita siapkan, nah ini baut-baut ya. Baut-bautnya tuh udah saya siapkan macam-macam, paling nanti menyesuaikan kebutuhan aja. Nah, ini untuk tiang AO nya sudah saya pasangkan spacer dan lock nut. Lalu roller mas dimpernya saya pakai ini. Mas dimpernya saya pakai yang burger warna hitam, menyesuaikan konsep. Spacernya ini saya siapkan macam-macam ukuran. Dan ini untuk spacer brake stay ya, saya siapkan ini 4,5, mungkin nanti dipakaikan yang 4,5. Dan selanjutnya ini ada ring juga murm baut. Kemudian ini saya siapkan juga nih beberapa part lagi. Roller 13. Jadi yang atas saya merencananya pakai yang lubang. Sedangkan untuk roller bawahnya nanti pakai yang ini dia, yang full ya, bilet apa namanya, lupa saya. Oh iya, karena rollernya ini saya beli yang kosongan, jadi ini bearingnya saya beli terpisah. Dan ini baut countersang untuk mas damper belakang. Nah, ini bearing 520 untuk roller.
yang kosongan tadi. Oh, ini dapat bonus dari penjualnya. Lalu mur lock nut lagi saya siapkan untuk cadangan, mungkin ada beberapa nanti karena kurang. Nah, untuk estimasi biaya harga partnya itu berapa aja buat kira-kira ya. Ini roller set replika ini sekitar antara 25 sampai 30.000 ya. Lalu roller kosongan ini saya dapat di harga 15.000, jadi belum termasuk bearing. Ya, ini bearingnya sekitar 6 ribuan satu piece-nya. Dan ini untuk depan nanti tube apa namanya, stabilizer tube. Ini nanti untuk dipasang di bagian depan. Untuk super 2 juga nanti ke bagian. Dan untuk FRP dan ini saya dapat harga murah, cuma kosongan dia tanpa baut, jadi cuma FRP-nya aja. Ini harganya sekitar 12.000 ya, atau berapa ya, saya lupa. Ini 12.000 atau 13.000 untuk brake stay-nya, tapi kosong. Harganya murah sih, cuma kualitasnya saya belum tahu. Ini percobaan. Untuk ininya kalau nggak salah 11.000. Super X-nya juga sama 11.000 atau 12.000 gitu. Ini 15.000 kayaknya. Nah, lalu baut countersang 2 ribuan per piece ya. Jadi mungkin butuh kepake 2 nanti untuk mass damper. Untuk spacernya ini saya pakai murah, bukan original. Itu 9.000 sebungkus, tapi untuk spacer 1,5 nya itu satuan harga 1.500 atau 2.000 ya. Itu satu piece nya yang 1,5 ini. Jadi yang murah satu paket ini nggak dapat yang 1,5 ya, dapat yang 3. Oke, apalagi lock nut. Untuk lock nut itu harganya sekitar 1.500 satu piece-nya. Selanjutnya silahkan dihitung aja totalannya kira-kira berapa. Estimasi biayanya seperti itu. Oh ya, akar belakang nih belum. Akar belakang itu yang replika di kisaran 15 sampai 18 ribuan. Ya 20 ribuan lah kira-kira. Untuk mass dampernya sekitar 25 ribuan, mass damper burger. Oke, udah semuanya. Kita mulai saja proses perakitannya. Nah, sebelum kita mulai proses, kita pindahkan dulu nih, kita amankan super 2-nya. Ya, ini ada project juga bodinya. Jadi bodinya saya repaint lagi. Jadi custom ya, custom paint ini untuk pasangan ini dengan SFM ya. Jadi ada Optimus dan Bumblebee Transformer. Oke, nanti kita tunggu aja, ini belum selesai, masih proses repaint, belum selesai. Kita mulai proses awal dengan membuat countersang pada lubang yang akan dipasang baut nantinya. Jadi bautnya pakai baut countersang, lubangnya pun di countersang dulu agar bisa rata atau sejajar bautnya. Nah, ini kita cek dulu, ternyata bautnya masih sedikit menonjol, berarti kita ulangi lagi prosesnya biar lebih lebar lagi. Nah, untuk bagian yang dibolongi itu di countersang itu, ini bagian sini brake stay itu ada 4 lubang ya. Lalu buat underguardnya ini ada 2 lubang, posisinya di sini. Nah, ini jadi ini masih proses, kurang sedikit. Nah, nanti kira-kira begini modelnya. Ini lanjut kita lubangnya lagi, perbesar lubangnya untuk baut countersang. Oke, kita coba lagi, dan ini sudah lebih masuk tapi masih kurang sedikit. Nah, setelah di countersang ya, ini bagian FRP HG Carbon Super X, yang ini HG Carbon brake stay-nya. Ini telah di countersang. Untuk stay rollernya nggak usah di countersang, nanti langsung pakai. Nanti rangkaiannya seperti ini. Jadi spacer 3 mili, spacer 12, ini spacer 1,5, mur dan mur lock nut. Untuk bawah mungkin saya pakai mur biasa aja, nanti di lem mungkin ya. Oke, langsung aja kita mulai merakit.
Untuk baut yang dipakai menggunakan baut countersunk atau kepala pipih. Ini saya pakai baut ukuran 6 mili untuk memasang underguard ke brake stay-nya. Selanjutnya siapkan baut untuk memasang brake stay ke bagian akar karbonnya. Ini saya menggunakan baut panjang sekitar 20 mili, lalu nanti dipasangkan spacer 3 dan 1,5, jadi totalnya 4,5 mili. Nah, karena ini sedikit menonjol dan saat dipasangkan stay lurus ini mentok, jadi saya potong saja dengan tang, lalu dirapikan dengan grinding dan kikir. Dan sekarang baut dari brake stay-nya sudah terpasang ke akar, lanjut dipasangkan stay roller. Dan ini saya buka dulu tiang AO-nya. Sudah terpasang tiang AO-nya, dilanjutkan untuk pemasangan bagian roller. Ini rollernya saya pakai roller ukuran 13 atau yang paling kecil. Bagian bawah menggunakan model dural, atasnya model berlubang. Dan untuk roller HJH ini cukup praktis, sudah dapat ring spacer, baut, dan juga bearingnya, jadi tinggal pasang. Taram, akhirnya alat ini keluar lagi. Alat ini ingin saya pakai untuk mengepres bearing untuk roller yang bagian atas nih berlubang, karena bearingnya saya beli secara terpisah. Pasang perlahan secara hati-hati. Ini saya tambahkan ini alas ya, pakai plat besi, lalu diputar dan kencangkan sedikit demi sedikit. Sekedar info aja, alat ini tidak akan ditemukan di toko Tamiya karena ini aslinya adalah tracker untuk potong rantai motor bebek atau motor sport ya. Setelah mentok dan terpasang sempurna, kita lepas pengunci dari tracker ini. Selanjutnya tinggal kita rangkai roller, jangan lupa dipasang ring spacernya juga untuk bagian atas dan bawah roller. Terakhir tinggal kita kunci dengan mur lock nut. Lalu tinggal kita pasang rangkaian stay roller tadi ke bagian akar karbon. Satu bagian lagi yang belum terpasang yaitu bagian mass damper atau pemberat. Ini saya menggunakan baut countersunk yang panjang 35 ya. Pastikan tiang untuk pemberat ini lurus, lalu kita kencangkan. Setelah baut kencang, saya berikan lem sedikit agar tidak berputar dan tidak bergeser ya tiangnya, jadi posisinya tetap lurus. Tinggal kita pasang pemberatnya, lalu kita gosok-gosok sedikit biar lebih licin, jatuhnya biar enak nih mas damper. Oke, untuk proses perakitan sudah selesai. Ini dia hasil akhirnya ya, stay belakang atau akar belakang siap dipasang di sasis SFM karbon. Tinggal dipasangkan baut saja. Oke, ini dia hasil akhirnya setelah terpasang di sasis karbon SFM.
Ya, tinggal kita coba tes run nanti kitnya kalau ada waktu ya, kita coba ke trek Tamiya yang 3 jalur. Ya, untuk sekarang seperti ini dulu saja. Nah, sekian dulu video kali ini untuk proses merakit akar atau stay belakang untuk sasis SFM. Mungkin untuk tes runnya akan saya buat di video berikutnya ya, mungkin kalau sudah main ke toko Tamiya. Dan buat teman-teman yang mau kritik atau saran boleh tulis di kolom komentar, atau yang ada di sekitaran Bekasi mau ngajak main bareng boleh juga. Komen aja di bawah ya. Sampai jumpa lagi, siapa tahu ada kesempatan buat main bareng. Bisa banget. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat atau menginspirasi teman-teman yang nonton video ini sampai akhir. Terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.